Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usolli wa usollimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, masih dalam dalam rangka retret di Ciwidey di Ranca Bali. Aki tidak konsisten. Alhamdulillah Aki kedatangan Pak Teguh beserta istri Pak Deputi. Biasa dengan tujuan katanya silaturahmi ke orang tua, terutama istri Pak Teguh ingin ketemu dengan si nenek karena memang dulu adalah teman ya, bareng-bareng berjuang di Dharma Wanita. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, ada dua pemikiran Pak Teguh itu yang diobrolkan dengan Aki. Memang Aki sudah terlibat sebagai anggota tim, tapi Aki tidak pernah ikut ke Jakarta. Keduanya juga tidak ikut Zoom meeting karena Aki tidak bisa secara sendirian melaksanakan karena gaptek ya. Malah Play Store-nya itu di HP Aki dihapus. Kata cucu Aki, kenapa tuh dihapus? Karena memang tidak tahu. Begini, yang pertama kita harus kembali ke habitat. Jadi sebelum Pak Teguh itu nanti pada bulan Oktober pensiun, beliau punya pemikiran dua yang harus kita lestarikan. Yang pertama, beliau kan jabatannya itu hampir lengkap, tidak lengkap, tidak selengkap Aki. Kenapa? Tapi lebih tinggi di sana. Yang penting daerahnya itu Pak Teguh kan dari desa, kecamatan, langsung provinsi. Jadi tidak pernah mengikuti bagaimana bertarungnya di APBD 2. Di provinsi kemudian ke pusat. Ya kalau jabatan tentu maka jadi kanwil pun di mana-mana kan beliau. Begini, kita itu sekarang masih menggunakan atau melaksanakan tentang pengadaan kontrasepsi. Tapi satu saat pemerintah akan melihat bahwa kontrasepsi itu bukan tupoksi kita. Itu adalah domainnya kesehatan. Begitu ya. Memang betul. Nah, ini nanti satu saat bisa diambil atau dipindahkan lagi ke kesehatan. Karena sekarang saluran desa sudah mulai dikurangi. Apalagi pelayanan semuanya ditangani oleh orang-orang kesehatan yang sekarang sampai berada di desa, yaitu bidan desa. Itu. Jadi ke depan prospek kita mengurus kontrasepsi akan kembali diserahkan kepada orang lain. Ini kan sama dengan data kita. Data keluarga kita itu canggih, cuanggih ya. 94, 95, 96, 97, 98 begitu reformasi dijadikan acuan untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pengentaskan kemiskinan. Tapi secanggih-canggihnya kita, ini Pak SBY yang dipindahkan lagi kemana? Ke statistik. Karena itu yang punya hak dan kewenangan tentang pendataan. Padahal statistik tidak secanggih kita dan tetap dipakai, tapi kita induknya menjadi ke statistik. Itu seperti itu. Hati-hati. Nah ya itu. Nah sekarang apa tugas kita yang sebenarnya? Yang sebenarnya kita itu dulu adalah badan koordinasi, mengakon kegiatan, mengkoordinasikan kegiatan. Begitu kan? Jadi kita itu apa? Penggerak. Jadi inti menurut Pak Teguh kita itu akan menjadi penggerak. Penggerak apa saja nanti yang dipercayakan. Ya, segala berbagai, misalnya sekarang penggerak stunting. Walaupun nanti mungkin harus diatur bagaimana supaya tidak berbenturan dengan pekerjaan orang. Aki masih ingat kata-kata Ibu Dr. Z. Rahman Mansur. Siapa itu? Z. Rahman Mansur adalah Ketua PKBI Jawa Barat yang sekaligus juga menjadi
kepala diklat PKBI. Itu jadi Aki dilatih itu kepala sekolahnya adalah Ibu Dr. Z. Rahman Mansur yang dia juga ikut merintis KB tahun 56. Ya, dan tahun 57 dia sudah menjadi anggota PKBI. Begitu. Dia bilang, Rukman, Rukman, tapi tidak nyebut wajah buruk sambil beriman, tidak. Rukman dan semua peserta di diklat, kalian harus sadar, jangan memikirkan kontrasepsi. Karena kontrasepsi itu bukan domainnya kita, bukan wilayah kita. Tapi kamu itu masuk ke BKKBN adalah tujuannya merubah sikap. Dari keluarga besar menjadi keluarga kecil. Dari norma yang biasanya bebas menjadi norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Itu tugas kamu itu. Soal kontrasepsi itu kan sekarang ada katanya ada unit pelaksananya. Siapa? Kesehatan. Kalaupun itu pengadaannya di BKKBN itu sekedar membagi supaya tidak terlalu bertumpuk mungkin anggaran dan lain sebagainya. Toh kita sekarang pengadaan kontrasepsi di pusat sampai ke kabupaten kita juga menyerahkannya itu kemana? Ya datanya kembali ke puskesmas, ke fasilitas kesehatan. Kasus-kasus yang kita agak sedikit memper-memper, bukan penyelewengan lah, memper-memper ya kenakalan gitu dikit-dikit tentang kontrasepsi, kita kan diperiksa oleh jaksa. Dan semua itu yang terjadi ya, yang terjadi itu, yang melapor itu kan istri-istri jaksa yang bidan itu. Itu pengalaman lagi. Nah kembali kata Pak Teguh, kita kembali ke hakikat adalah penggerak. Karena itu akan dibuatkan oleh tim, termasuk Aki juga diajak di situ, yaitu tentang bagaimana buku penggerakan yang sebenarnya. Ini sesuai dengan Aki yang kemarin disampaikan di retret, ya. Jadi kalau kita sebagai penggerak, kita harus mempunyai jati diri penggerak. Masa penggerak keluarga berencana anaknya 5, anaknya 4. Aki sebut lagi ya, di Indonesia Timur orang yang anaknya 7 itu daftar di P3KKB. Ini jati dirinya sudah hilang. Dan aspek-aspek tentang penggerakan itu banyak sekali. Ya, apa syaratnya, bagaimana cara berkomunikasinya, bagaimana cara kepiawaian yang harus dibentuk. Dan ini adalah tidak mudah. Makanya sekarang itu dikumpulkan dulu. Ini masukan dari sini, teori dari sini. Teori dari luar negeri juga bukan tidak penting juga. Ya, ilmu dari siapa saja. Tapi yang tolong kita perhatikan, kalau kita memakai teori luar negeri, itu adalah disesuaikan dengan budaya setempat. Kemarin kan beda. Penggerakan di Jawa Timur kata Aki dulu adalah dengan adanya alih kelola itu penggerakannya dengan gugur gunung. Karena di Jawa Timur bisa saat itu. Tapi kalau di Jawa Barat diadakan gugur gunung, bayangkan coba. Sekarang aja KDM itu adalah orang Sunda yang berbudaya juga Sunda asli, keteguhan, tapi cara-cara seperti di Jawa Timur. Kalau KDM jadi gubernur Jawa Timur tidak akan tiap hari ada yang protes, tidak akan tiap hari ada yang menghujat, tidak tiap hari ada yang menyinyir, tidak tiap hari ada yang mengancam sampai dikirim ular, dikirim golok dan lain sebagainya. Untung dia kuat. Karena apa? Karena di sini itu nggak bisa dibuletakkan begitu. Contoh lagi apa yang terjadi. Dulu Jawa Barat tidak dianggap berhasil. Karena kalau di Jawa Barat duk, pokoknya sektor gitu. Kenapa tidak dianggap berhasil? Dikirimlah dari sana. Dikirim. Para petugas di sininya jadi korop itu di kewenangan. Memimpin operasional di tingkat kewenangan. Di Bogor, di Kabupaten Bandung, di Cirebon. Itu kan biasanya disebut BBC. Bandung, Bogor, Cirebon itu adalah 3 kabupaten yang penduduknya besar-besar, wilayahnya besar-besar, dianggapnya begitu. Dulu kan kota Cirebon mungkin masih bersatu dengan Kabupaten Cirebon. Tapi apa yang terjadi? Mereka datang ke sini, ditugaskan 6 bulan, akhirnya melemparkan bendera putih.
Apa itu bendera putih? Talu paruman saya. Ya kan, talu. Dia berbicara di hadapan para ulama. Ternyata beda ulama di Jawa Barat dengan ulama di Jawa Timur. Itu kan ulama-ulama Garut itu sampai menantang itu dengan Ibu Ella gitu. Di situ tuh apa? Nasjidnya, domairnya apa? Kata itu apa artinya? Itu tidak bisa dipakai untuk ceramah KB. Begitu. Makanya kemarin Aki tetap ini hati-hati kita harus berbicara tentang hakikat-hakikat keagamaan. Karena apa? Kemarin aja baru apa? Vasektomi. Begitu dikatakan KDM bahwa vasektomi akan dihubungkan dengan bansos, itu kan yang mengharapkannya se-Indonesia. Dan yang lucu lagi bukan orang lain, yang dulunya dia ikut berjuang sekarang malah menentang. Dan mungkin Aki juga punya perasaan. Sekarang yang tidak setuju KB masih banyak. Karena dia tidak terlihat, karena dia tidak menang di pemilu. Kalau menang dibubarkanlah ini, kira-kira itu. Makanya prospek kita ke depan bagaimana tentang penggerak, nanti Aki juga bisa ngobrol banyak. Dan sekarang mudah-mudahan buku ini bisa terwujud ya sebelum Pak Teguh pensiun bulan Oktober. Namun demikian ada lagi hal lain besok kita bicarakan obrolan Aki dengan Pak Teguh. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papa Benar terus. Beria tegar asa ulah basiat. Tak eta keur penyuluhan naon? Keur penyuluhan naon? Ketahanan keluarga. Jadi sanajan bari di imah kurang, tapi asal ulah basiat nahan awewe. Tak eta teh lagu pendukung. Bagaimana kata apa? Sok, aya deui hiji awet rajet. Apa teu? Kumaha? ninang deh Lah, rumah tangga. rumah tangga gajeng manehna Loh, geus teu kaitung lilana ke sabaraha tahun kawin? 17 17, ira rek cerai.